Bab 098. Dan sekarang, Zahwa benar-benar dibuat kehabisan kata karenanya. Energinya seolah disedot habis oleh perasaan merinding yang kembali hadir. Dia sudah membayangkan bahwa pekerjaan jelita adalah tidak jauh-jauh dari apa yang Julian sebutkan itu, namun yang membuatnya tertegun sejadi-jadinya adalah tentang kematian Irwan, ayah angkatnya. Pantas saja, Zahwa dulu merasa ganjil akan kematiannya karena Irwan adalah tipe orang yang selalu menjunjung tinggi kesehatan, namun nyatanya. Bagaimana? Apa kamu masih berpikir dia tidak mungkin mencelakai kita? Maaf, my bad. Kayaknya pemikiranku memang masih kayak anak kecil. Zahwa melirih. Julian tertawa pelan. Dia menepuk-nepuk bahu Zahwa berusaha membuat perasaannya agar bisa lebih baik. Wajar saja tidak tahu, kamu kan hidup normal. Normal saja selama ini layaknya manusia kebanyakan. Cara berpikir kamu juga tidak mungkin menjadi sekelam itu. Kakak mengerti ketidaktahuan kamu. Tapi, apa yang kakak beritahu ini, apa membuat mental kamu terguncang? Kakak akan berhenti memberitahukan perkembangan informasinya mulai sekarang. Jangan. Beritahu aku terus saja. Aku hanya kaget, Jalu juga terguncang sedikit tentang kematian Papa Irwan. Selebihnya, aku benar-benar ingin tahu, Kak. Dia juga ibuku. Julian mengangguk. Janji jangan marah lagi ya kalau kakak bersikap berlebihan. Kayak tadi tuh, mengunci pintu saja kamu sudah mengeluh. Dasar. Iya. Sekarang kan aku sudah mengerti. Zahwa menjawab agak cemberut karena sudah sadar akan kesalahannya yang tadi sempat meremehkan. Maaf ya, kamu harus dihadapkan dengan hal yang seperti ini. Ingat pesan kakak kemarin saja ya, jangan terlalu memimirkannya. Fokus saja dengan keluarga kecil kamu sekarang. Ini sudah tugas kakak sebagai saudara yang lebih tua untuk melindungi adik-adiknya. Aku tidak menerima permintaan maaf itu. Kak Ian kan enggak bersalah. Memangnya kakak mau semua ini terjadi? Tidak kan? Seharusnya aku yang meminta maaf karena kedatanganku di keluarga ini malah memancing kemarahan mama yang masih menyimpan dendam saja. Permintaan maaf juga ditolak. Kakak tidak terima dengan statemen kamu yang satu itu. Tuh 100% salah. Berhenti menyalahkan diri sendiri. Zahwa mencibir karena Julian sengaja sekali membuat suaranya menjadi seolah dirinya adalah seorang jaksa yang sedang ada di pengadilan. Bagaimana kalau orang suruhan kakak ketahuan? Pengintaian kita gagal total. Julian menjawab enteng. Mungkin, itu sudah menjadi pembawaannya dalam menghadapi segala hal dengan seolah tanpa beban, padahal Zahwa yakin sekali kalau sudah melakukan sesuatu, kakaknya akan menjadi sangat begitu serius berbanding terbalik dengan apa yang ia ucapkan. Kakak hanya perlu tahu motif dia, lalu juga tujuan utama dari usaha kakak bertahun-tahun ini adalah bisa bertemu dengan dia langsung. Karena bahkan, orang suruhan kakak selama bertahun-tahun ini hanya bisa bertemu dengan dia bisa dihitung pakai jari. Mereka biasanya berdiskusi via sambungan telepon dan video saja. Mama kita itu sosok yang paling banyak dicari orang-orang dan karena dirinya sepenting itu, sosoknya harus dijaga ketat dari segala mara bahaya. Julian mendengus. Kata papa, wajah dia mirip sekali dengan kamu bukan? Kakak tidak bisa membayangkan saja wajah malaikat seperti dia menjadi iblis di dunia nyata. Astaga. Zahwa hanya mampu bereaksi demikian. Dia kemarin lupa dan keliru mengatakan kalau Jiandra sudah menghapus segala kenangan tentang istri yang sudah mengkhianatinya, padahal ternyata Jiandra masih menyimpan satu foto jelita di kala dia muda karena Jiandra menggunakan foto tersebut untuk meyakinkan Zahwa kalau dia adalah anaknya hari itu. Satu-satunya foto yang bisa menggambarkan bagaimana sosok ibunya. Sementara, itu dulu saja yang bisa kakak beritahu. Are you okay? 80%. Jawab Zahwa tersenyum. Karena walaupun dari kemarin sebenarnya sedikit meremehkan karena masih agak-agak tidak percaya, di dalam pikiran terdalamku aku sudah bisa
Membayangkan kok jadi kagetnya yang enggak terlalu kaget banget begitu. Aku juga tidak tahu kenapa, aku sudah benar-benar kebal kayaknya dari segala ancaman cobaan yang datang, ujarnya bahkan sambil tertawa. Itu sebuah hal yang positif, tahu. Kamu memang adik kakak ternyata, sifat kita yang satu itu sama. Terlalu banyak menghadapi rintangan jadinya enggak terlalu kaget kalau dihadapkan dengan cobaan. Thanks, Kak sudah percaya kalau aku bisa menghandle semua ini. Mas Wirya kayaknya masih belum sanggup bercerita, apa aku beritahu saja ya kalau aku sudah tahu. Biar dia enggak resah sendiri gitu karena menutup-nutupinya. Bisa saja kalau itu memang pilihan yang terbaik bagi kamu. Iya deh, nanti. Zahwa menghela napas panjang. Omong-omong mama sama bibi kapan datangnya ya? Sama orang suruhan kakak yang bakalan menjaga rumah itu. Sebentar lagi palingan. Ya sudah, deh aku melihat si kembar dulu kalau begitu. Takutnya posisi tidurnya mepet ke pinggir kasur. Bisa-bisa jatuh nanti. Baru saja Zahwa berdiri, Audrey yang berjalan dengan boneka kelinci di pelukan sambil mengucek matanya membuat Zahwa seketika saja tersenyum. Loh anak cantik sudah bangun. Zahwa langsung menggendongnya lalu membawanya untuk duduk di sofa. Agustin bagaimana? Still sleeping? Jawabnya dengan suara lemas, memeluk Zahwa lalu bersandar di lengannya. Mengumpulkan nyawa yang agaknya belum sepenuhnya sadar. Ya sudah, kakak yang jaga Agustin di dalam. Kamu bareng Audrey saja di sini menunggu mereka. Zahwa mengangguk dan tidak lama dari itu, bel berbunyi membuatnya segera keluar lalu dibuat menahan napas ketika melihat penampakan dua orang berbadan besar di hadapannya. Usia kehamilan Zahwa sudah menginjak pertengahan trimester kedua alias sudah masuk ke bulan kelima. Karena dia mengandung anak kembar, perutnya menjadi lebih besar daripada ibu hamil kebanyakan. Beruntungnya, karena perawatan intens dengan dokter kandungan, Zahwa berhasil melewati masa hamil muda alias masa rawan dalam kehamilan pun dengan siklus mual dan muntah yang ia rasakan sudah berkurang drastis bahkan sekarang sudah hampir tidak pernah terjadi lagi. Zahwa menjalani sehari-hari dengan bahagia. Teramat bahagia, dan selama beberapa bulan belakangan sama sekali tidak terjadi apapun. Kesehariannya memang banyak dihabiskan di rumah karena semua keluarganya sudah pulang ke Bali dan hanya mengunjunginya selama 3 hari sekali dalam jarak waktu 2 minggu pun dia juga kan belum diizinkan untuk bekerja. Berkat kehadiran Agustin dan Audrey, hari-hari Zahwa menjadi jauh lebih berwarna dan sama sekali tidak kenal kata bosan. Kekhawatiran-kekhawatiran yang kemarin ada perlahan menyurut karena sudah beberapa bulan berlalu. Sama sekali tidak ada keanehan ataupun keganjilan yang terjadi di dalam hidupnya. Namun bukan berarti pengawasan untuknya menurun, semua masih berjalan ketat namun hanya diri Zahwa saja yang sudah terbiasa dan memilih masa bodoh dengan tidak lagi memilih berpikirkan buruk apapun. Untuk sekarang, dia hanya peduli pada keluarga kecil dan juga kehamilannya yang mulai semakin membesar. Menunggu-nunggu kehadiran sang buah hati dengan tidak sabar. Pagi, Mas. Seperti biasa, Zahwa akan memulai hari dengan bangun di sekitaran jam 6 pagi ketika hari biasa dan agak lebih siang ketika hari libur seperti sekarang. Tepat di jam 7 dia akan keluar rumah, menyapa dua orang satpam di rumahnya yang selalu datang begitu pagi dan jujur sampai sekarang masih tidak terbiasa untuk dirinya lihat tanpa rasa ngeri bercampur kagum. Ya coba lihat saja badan tegap dan berotot itu, mereka lebih terlihat sebagai pengawal yang biasanya menjaga orang penting layaknya presiden karena memang benar sih, mereka bukan satpam melainkan ya memang para bodyguard yang ditugaskan untuk mengawal seseorang. Seperti biasa, kedua orang itu hanya mengangguk dengan wajah yang begitu kaku. Zahwa sudah terbiasa mendapatkan reaksi demikian sehingga dia bisa menetralkan ekspresi walaupun dulu di awal-awal kedatangan mereka dia tidak bisa tidak merasa ngeri. Mau kemana, Bu? Salah satu di antara mereka yang umurnya lebih muda 2 tahun dari Wirya bertanya ketika Zahwa keluar dari pekarangan rumah.
Dengan sigap mendatanginya lalu bertanya pertanyaan yang sama hampir di setiap pagi. Namanya Delano, sedangkan yang satunya, dengan kisaran umur pertengahan 30 adalah Rafli. Saya mau olahraga ringan saja, jalan keliling sekitaran rumah. Mau saya temani, Bu? Kamu menunggu di depan rumah saja deh ya. Saya beneran jalan-jalan di jalan depan rumah saja kok, jawab Zahwa dengan perasaan tidak enak. Ya pasalnya Delano itu masih muda, tampangnya sama sekali tidak nampak seperti seorang satpam bahkan bisa dibilang dia cukup rupawan. Ketika dia selalu mengintili Zahwa yang setiap pagi akan berjalan di sekitaran rumah untuk berolahraga ringan, para tetangga mengira dia adalah suami Zahwa dan menyebabkan Wirya yang begitu cemburuan itu menjadi agak senewan karena kemarin pernah ditatapi sinis oleh para tetangga karena menaruh tangan di pinggang Zahwa ketika menemaninya berkeliling sekitaran komplek. Zahwa tidak mau kesalahpahaman itu muncul lagi. Iya, Bu. Delano menjawab dengan patuh. Dengan sigap dia segera membukakan gerbang rumah untuk Zahwa. Berdiri saja bak gapura di depan pintu yang membuat Zahwa langsung meringis dibuatnya namun tidak bisa melakukan apapun selain membiarkan. Zahwa tidak tahu karena tuntutan pekerjaan atau bagaimana namun. Dua orang penjaga di rumahnya itu benar-benar luar biasa kaku sikapnya. Menarik napas panjang menghirup udara pagi yang belum terkena polusi asap kendaraan, Zahwa memulai melakukan kegiatan rutinnya setiap pagi. Jalan-jalan di jalur komplek perumahannya yang biasanya memang sepi karena penghuninya kebanyakan adalah orang-orang berduit yang sehari-harinya disibukkan dengan pekerjaan belum lagi ini masih pagi maka semakin sepilah keadaannya meski masih ada 1-2 orang yang berada di luar rumah karena memang jika di hari libur para tetangganya akan lebih banyak berada di rumah. Sambil melakukan peregangan, Zahwa terus berjalan lurus saja, tidak berbelok karena tidak ingin hilang dari pandangan Delano yang hanya berdiri diam memperhatikannya yang berjalan ringan. Zahwa padahal menyuruh mereka untuk bersikap santai saja belum lagi mereka berdua juga umurnya berada di atas Zahwa namun dua pria itu hanya mengangguk-angguk saja namun sikap mereka tetap saja begitu kaku dan formal sehingga Zahwa memilih untuk menyerah mengakrabkan diri. Zahwa yang bersenandung sambil melakukan peregangan menjadi menoleh ke persimpangan. Seorang wanita muda dengan perut yang sudah begitu besar nampak tersenyum lebar sambil melambai kepadanya. Tasya. Zahwa menyapa balik juga dengan senyum yang sama. Tasya adalah seseorang yang seumuran dengannya yang rumahnya tepat berada di hadapan rumah Zahwa dan Wirya. Hanya dia satu-satunya tetangga yang akrab dengan Zahwa karena hampir setiap pagi mereka selalu bertemu untuk jalan-jalan bersama di sekitaran rumah. Omong-omong dia sudah hamil 7 bulan sekarang. Karena kesamaan umur dan keadaan mereka, membuat dua ibu muda itu lebih mudah untuk akrab. Kamu abis dari mana? Nih, beli bubur ayam pakai sate kulit depan komplek, jawabnya mengangkat kantong plastik di tangan. Wah, wanginya enak banget. Perut Zahwa langsung bereaksi ketika indera penciumannya mencium aroma sedap dari makanan yang dibawa Tasya. Yah, aku cuma beli 1. Kamu mau aku temani beli? Enggak usah, aku bisa beli sendiri kok. Lagian kamu pasti capek kalau bolak-balik mengantar aku. Enggak apa-apa, tolak Zahwa langsung. Berjalan beriringan dengan Tasya kembali menuju rumah mereka karena Zahwa harus memberitahu Delano terlebih dahulu kalau dia ingin pergi keluar komplek. Zahwa, aku masuk duluan ya. Enggak sabar pingin makan nih. Oke, nanti kalau enggak sibuk main aja ke rumah ya, jawab Zahwa menawari. Kayaknya hari ini enggak bisa dulu deh ya, Han. Mau quality time bareng suami, hehe. Ucapan Tasya hanya membuat Zahwa tersenyum geli saja. Setelah berpamitan dengan teman barunya itu, dirinya langsung menghadap Delano yang sama sekali tidak terusik. Berdiri tenang saja tanpa pergerakan apapun namun kali ini juga dengan Rafli yang ada di sebelahnya. Saya mau beli bubur ayam depan komplek. Mas Delano sama Mas Rafli mau nggak?
Tidak usah, Bu. Selalu penolakan yang Zahwa terima ketika dia menawari apapun. Luar biasa sekaku itu. Sikap mereka. Enggak apa-apa, saya belikan saja ya. Dan Zahwa akan selalu menyahut demikian. Biar saya temani, Bu. Delano berucap. Bak sebuah template, Zahwa bisa mendengar kalimat itu beberapa kali dalam sehari jika dirinya ingin keluar. Tidak usah, saya saja. Lalu suara yang tiba-tiba saja muncul itu membuat Zahwa langsung menatap ke arah belakang dua pengawalnya. Senyumnya langsung terbentuk ketika Wirya mendekat lalu mengelusi rambutnya. Mau beli bubur? Ayo. Wirya menggandeng tangannya dan dengan senang hati, Zahwa membalas dengan erat. Menggoyang-goyangkan tangan mereka yang saling bertaut di sepanjang jalan komplek yang sepi. Kok sudah bangun? Tumben agak pagian. Padahal kan hari libur. Mau nge-gym? Kemarin sibuk? Enggak ada waktu, jawab Wirya. Dia membiarkan satu tangannya dibawa terayun-ayun oleh Zahwa bak anak kecil yang bergandengan tangan namun tangan satunya berada di kantong celana training yang ia pakai. Terlihat begitu cool. Karena pakaian olahraga yang ia pakai. Padahal perutnya sudah mau terbentuk kotak-kotaknya, masih saja olahraga keras banget, celetuk Zahwa keheranan. Biar sehat, terus umurnya jadi lebih panjang. Biar ada lebih banyak waktu untuk kamu dan anak-anak, jawab suaminya itu dengan tenang. Zahwa tidak bisa menahan senyum ketika mendengarnya. Bahkan hal yang begitu saja Wirya pikirkan. Luar biasa sekali, bukan? Ilya juga ya, gumamnya menahan rasa salah tingkah, bersandar di lengan Wirya selagi mereka berjalan kaki. Kegiatan sederhana yang lumrah terjadi ketika hari libur. Wirya akan selalu menemaninya untuk berolahraga setiap pagi. Hari-hari favorit Zahwa karena dirinya bisa menghabiskan waktu seharian dengan Wirya. Berduaan saja jika memang tidak ada keluarga yang datang ke rumah. Mereka lebih suka bersama di ruangan di mana hanya ada mereka berdua di dalamnya dan rumah adalah sebaik-baiknya tempat bagi mereka untuk menikmati hari tanpa adanya pekerjaan yang memusingkan kepala. Selepas membeli 4 bungkus bubur ayam untuk mereka berdua dan juga penjaga di rumah itu, Zahwa dan Wirya kembali pulang masih dengan gandengan tangan yang tidak terlepas. Sesekali Zahwa tersenyum kepada orang-orang yang beraktivitas di depan rumah mereka yang mereka lewati karena Wirya sama sekali tidak mau repot-repot melakukan itu. Dia hanya akan mengangguk singkat ketika ada yang menyapa. Suaminya itu benar-benar tipe orang yang begitu dingin dengan orang lain. Zahwa saja sampai keheranan sendiri dibuatnya. Oh iya, mulai hari ini si kembar setiap hari Sabtu juga bakalan ke rumah. Bakalia menambah kerjakan. Kayaknya sebentar lagi mereka datang deh. Iya, padahal mama papa dan aku sudah melarang. Kami bisa saja menghidupi dia dan anak-anaknya tapi Kalia sama sekali tidak ingin merepotkan. Minggu lalu dia bahkan pindah menyewa apartemen sendirian kan. Iya, aku sedih deh jadinya. Bakalianya sama sekali enggak mau direpotkan jadi yang bisa aku lakukan cuma membantu mengasuh si kembar. It's okay. Itu saja sudah sangat membantu. Jangan memaksakannya. Benar seperti dugaan Zahwa tadi, ketika mereka tiba di rumah, Kalia dan anak-anaknya yang langsung menghambur untuk memeluk Zahwa dan Wirya sudah tiba. Jangan meminta maaf ya, Mbak. Aku sama sekali tidak keberatan menjaga mereka. Zahwa langsung berucap sebelum Kalia membuka suara. Bakalia langsung berangkat saja, jangan khawatirkan apapun. Lagian kan hari ini juga hari libur, Mas Wirya jadi bakalan bisa ikut menjaga juga deh. Kalimat yang ingin Kalia ucapkan kembali tertelan, dia menghela napas sambil tersenyum tidak enak. Makasih banyak ya, Zahwa, Kak Wirya. Wirga hanya mengangguk singkat sedang Zahwa mengelusi pundak Kalia lalu mengantarnya hingga depan rumah. Melambai bersama si kembar ketika wanita yang begitu Zahwa kagumi itu berangkat bekerja di hari libur, demi menambah uang untuk kehidupan anak-anaknya.